Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Mustaan Basran, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jangan kendur vaksinasi penguat. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Perumpamaan tentang pentingnya kesadaran menjaga kesehatan ini tak lekang ditelan zaman. Ia menjadi ucapan kekal lantaran memang tak mudah diwujudkan. Pasalnya, tenaga dan ongkos mengobati jauh lebih mahal ketimbang ikhtiar mencegah. Meski tak mudah, prinsip itu harus diingat baik-baik. Utamanya di masa pandemi yang belum usai ini. Ancaman COVID-19 masih menggentayangi. Kasus baru corona masih saja muncul dari seantero wilayah, termasuk di Lampung. Celakanya, kedisiplinan masyarakat terang benderang mengendur. Padahal, disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi masih menjadi jurus paling ampuh menekan infeksi dan mencegah gelombang baru COVID-19. Demi memperkuat imun masyarakat, pemerintah sudah menerapkan sederet strategi, sebut saja sebagai syarat mudik dan perjalanan laut, udara. Namun cara itu tidak berdampak signifikan terhadap capaian hingga akhir pekan ketiga September 2022. Cakupan booster di Bumi Ruwajurai masih rendah. 3 daerah dengan pencapaian vaksin booster tertinggi diraih Metro, 26,28% dari target 37.076. Kemudian Bandar Lampung 25,98% dari sasaran 256.269 dan Waikanan 25,82 dari target 101.240. Sementara untuk 12 kabupaten lainnya pencapaian terlalu minim. Lampung Timur mencapai 12,64% dari target 119.074. Lampung Utara 18,89% atau 96.592 dan Lampung Selatan 20,96% atau 185.774. Kemudian Lampung Tengah 13,46% dari sasaran 166.278. Tanggamus 14,17% atau 76.046 dan Pesawaran 18,85% atau 74.926. Selanjutnya Tulang Bawang 16,38% dari target 58.294. Pringsewu 16,24% atau 55.284. Lampung Barat 21,14% atau 53.286. Selain itu, Tulang Bawang Barat 21,16% dari sasaran 50.426. Mesuji 21,78% atau 41.483 dan Pesisir Barat 16,01% atau 21.411. Angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi atas skema vaksinasi booster selama ini. Cakupan vaksin penguat mesti segera dikebut agar ancang-ancang menuju garis final pandemi betul-betul bisa digapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahwa saat ini pandemi belum berakhir, tapi ujungnya sudah bisa terlihat. Jangan sampai ketika nanti negara lain tiba di garis akhir, Indonesia malah terseok-seok karena cuma segelintir penduduknya disuntik booster. Patut diingat, ancaman wabah tidak akan pernah hilang. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menekan penularannya dengan memproteksi diri melalui booster. Terlebih, dan telah terbukti pula, varian baru COVID-19 berkali-kali muncul. Pemda tidak boleh berpangku tangan melihat minimnya minat masyarakat di vaksin penguat di saat-saat menjelang akhir pandemi. Galakan lagi vaksinasi ketuk pintu. Selain itu, instruksikan kepada puskesmas agar lebih fleksibel melayani warga.
Sudah banyak keluhan warga yang datang ke puskesmas untuk booster namun ditolak karena petugas berkilah penyuntikan harus dilakukan terhadap 10 orang sekaligus. Jadi, jika warga yang datang kurang dari jumlah itu, maka tidak dilayani. Kemudian, selain menjadi syarat perjalanan udara dan laut, pemerintah juga mesti mengetatkan kembali syarat booster untuk masuk fasilitas umum seperti mal. Upaya serius menjadi keniscayaan saat ini. Masyarakat pun patut menyadari berbagai persyaratan menyertakan vaksin booster ini bukan untuk memberatkan dan membuat rumit, namun untuk semata-mata bagi kebaikan kita semua. Jangan abai dengan vaksinasi booster sebagai perangkat pencegahan dan secara paralel mampu berpengaruh membawa percepatan. Semakin banyak yang divaksin, semakin kuat pula kekebalan komunitas yang tercipta. Jelas bahwa vaksin booster termasuk modal penting untuk percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Kebut vaksinasi booster sebagai perangkat pencegahan agar provinsi ini juga bisa tiba di garis finish pandemi COVID-19 dengan dada membusung. Oke Bang Aan, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Tajuk Lampung Pos kali ini kita bicara tentang vaksin penguat, jangan kendur untuk vaksin penguat itu adalah vaksin tambahan atau booster setelah vaksin pertama dan kedua, terus kemudian ada booster, kemudian ada booster kedua, gitu. Nah artinya ini memang untuk mencegah benar-benar bagaimana tubuh kuat dan bisa menahan virus-virus dari COVID-19. Oke, nah virus COVID-19 ini Bang Aan sudah mau mencapai akhir sebenarnya. Namun tetap aja masih ada penambahan kasus setiap harinya. Memang seperti apa kondisinya saat ini Bang Aan? Saat ini memang jarang terdengar ya adanya misalnya dari daerah gitu, ada terkena COVID atau meninggal karena COVID gitu ya. Tapi memang dalam hal ini memang masih ada saja kasus-kasus itu walaupun untuk yang yang dengan kematian itu rendah ya gitu. Tapi masih tetap ada karena COVID ini memang masih terus bergulir, kemudian variannya pun berubah-ubah, ada terakhir Omikron kemarin, kemudian ada lagi varian baru Omikron yang lebih lebih ke arah Delta katanya gitu. Tapi memang lambat laun pemerintah memang meminta untuk protokol kesehatan. Sekarang aja yang kita sudah mulai bebas ya. Bahkan kita talkshow pun tidak pakai masker lagi. Tapi memang di beberapa tempat masih mensyaratkan misalnya vaksin kedua gitu, vaksin kedua atau booster gitu. Misalnya di pesawat atau di tempat-tempat umum lainnya gitu. Itu jadi upaya untuk menekan pertumbuhan COVID itu lagi. Oke, berarti memang pemerintah sangat gencar sekali ya Bang Aan ya. Kita akan bahas segencar apa pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini. Nanti kita jeda sejenak dulu Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.